Nak, Bu, Linyu, aku leluhur suci leluhurmu. Kau gugur setelah aksi heroik. Warisi giok pusaka ini. Mulai hari ini, kau penerusku. Ambil ilmu pengobatan dan gaibku. Berkecimpung dalam pengobatan demi menolong dunia. Menolong orang lain menyelamatkan diri sendiri. warisan apa? Harus selamatkan ibuku, biar aku lebih cepat. Lunaskan hutang. Bayar hutang sekarang. Bayar hutang. Anakmu mati karena bertindak heroik. Apa hubungannya dengan kami? Kau pinjamkan uang untuk pengobatannya, tapi dia meninggal. Uang itu harus kau kembalikan. benar. Lin Yuku sudah tiada. Tak ada artinya aku hidup lagi. Selesaikan hutangnya. Akan aku temui dia. Jangan banyak bicara. Hari ini, meski kau mati, hutang harus dilunasi. Loncat, loncat. Loncatlah. Ayo loncat. Kenapa tidak meloncat? Loncat atau tidak? Loncat. Berani? Lunas. Bos, Nak, ibu datang mencarimu. Loncat sekarang. Loncat cepat. Jangan buang waktu. Kami mau pulang. Aku pergi. Bu, Anakku, anakku sudah tiada. Aku melihat langsung dia dikremasi. Bagaimana mungkin dia masih hidup? benar. Aku sudah mati. Sekarang tubuh ini bukan milikku. Hijiarong. Kenapa lari? Masih mau istrimu atau tidak? Istri, istri. Tolong, lepaskan aku. Tolong. Dilempar ke laut oleh orang. Anak yatim. Diadopsi keluarga Jiang. Menjadi menantu keluarga Jiang. Dia seharusnya pemilik tubuh ini. Istri He Jiarong yang koma. Putri keluarga Jiang. Jiang Yan. Aku jadi He Jiarong. Dia istriku. Hijiarong, dari panti rawat. Kesini ngapain? Kalau bukan lihat jam tanganmu di sini, aku nggak tahu kamu siuman. Nanti ku jelaskan. Ibuku besarkan aku sendiri. Usia seharusnya nikmati hidup. Aku gugur. Walau tak menyesal mati menyelamatkan orang, tapi sangat mengecewakannya. Ibu. Bibi. Turun dulu. Bicaralah baik-baik. Aku teman Lin Yu. Dia yang menyuruhku mencarimu. Xiao Yu menyuruhmu mencariku. Benar, kamu berhutang banyak karena menyelamatkannya. Aku janji akan melunasinya. Dia punya banyak pesan. Kusampaikan untukmu. Dia benar-benar punya pesan untukku? Iya, turun dulu. Kita bicara pelan-pelan ya. Kubantu kau turun. Kinsiulan. Hutangmu. Lunas dengan rumah ini. Lanjutkan lompatmu. Kami takkan ganggu. Siapa suruh kalian pergi? Kembalikan barang kami, pergi. Memangnya,
Bagaimana kau akan menahanku? Ada apa? Bos, kenapa kau? Dia Hejiarong. Dia pengecut. Tiba-tiba punya aura kuat. Dalam 3 hari, hutang Lin padamu 200.000 akan kulunasi. Pergi sana. Bibi, aku janji pada Lin Yu, mulai sekarang, aku anak angkatmu. Nak, kamu kenapa melihat anak ini? Seperti melihat Xiao Yuku. Ibu angkat. Lin Yu minta ku sampaikan, hiduplah dengan baik. Dengan begitu, dia bisa pergi tenang. Ibu, kau harus baik-baik saja. Hejiarong, setelah kau atur ibu angkatmu, bisa jelaskan kenapa dari panti rawat lari 30 km ke sini tanpa alas kaki untuk mengakui ibu angkat? Sial. Lupa sekarang aku adalah He Jiarong. Orang tuaku menyuruhku ikut acara penilaian barang antik. Kamu terlambat. Cepat. Lin Yu, selidiki asal-usulku. Jaga Jiang Yan untukku. He Jiarong. Baik, aku berjanji padamu. Anggaplah ini sebagai balasan karena menggunakan tubuhmu. Aku sebenarnya tak mungkin bisa bangun. Terima kasih, Lin Yu. Kejadiannya memang seperti dikatakan sebelumnya. Kondisi koma saya bisa tersadar. Berhubungan dengan Lin Yu, saya putuskan rawat ibunya. Jangan khawatir, tak perlu kamu tanggung. Bisa urus sendiri. Kamu menanggung? Kamu makan dan tinggal di rumahku. Kamu tanggung apa? He Jiarong raja makan gratis. Benar? Sekarang dia tidak punya kerja, hanya jadi suami rumah tangga. Untungnya, saya warisi kemampuan leluhur. Saya bisa cari uang sendiri. Uang apa yang bisa kamu hasilkan? Sudahlah, saya merasa bersalah padanya. Anggap saja kompensasi untuknya. Utangmu akan saya bantu lunasi. Kedepannya, lebih pahamlah. Jangan bikin masalah buatku. Istri ini sebaik itu? Terima kasih, sayang. Jangan sentuh aku. Istriku ini ada masalah. Aku pasti ditindih tanduk ya. Penilaian barang antik ini penting untuk ayah. Saat kamu masuk, diam saja. Ada masalah, saya urus. Ayah, ibu. Yan, kenapa bawa dia ke sini? Apa gunanya dia ke sini? Tidak seperti kamu, bisa bantu ayahmu jalin relasi. Sepertinya aku tidak salah lihat. Inilah kemampuan leluhur yang diwariskan padaku. Sudah bangun? Tinggal di panti rehabilitasi. Ngapain keluyuran? Berdiri di sampingku. Jangan asal bicara. Jangan malu-maluin ayah. Sepertinya, He Jiarong ini kurang diterima di keluarga Jiang. Tuan Li, Nona Jiang sudah tiba. Ternyata benar. Asal mengundang ayahmu, kamu pasti akan datang. Yan, lama tidak berjumpa. Suamimu yang tak berguna itu sudah waktunya minggat. Siapkan acaranya. Baik. Bersulang. Tuan Jiang, putri Anda sangat cantik. Jangan sungkan-sungkan. Untuk Kakanda Ren, putri kesayanganmu tumbuh menjadi gadis anggun. Kau terlalu puji. He Jiarong ini memang hidupnya
menyedihkan. Kamu juga lihat. Kamu di sini tidak membantu. Hari sudah sore. Cepat pulang dan masak. Kita pulang makan malam hari ini. Ibu, siapa tahu aku bisa membantu ayah. Bisa bantu apa? Jangan mempermalukan kami. Sudah cukup bagus. Warna pekat equals nilai tinggi. Pudar? Mungkin palsu. Kemampuan ini bukan cuma ilmu pengobatan dan bela diri. Sangat luar biasa, tapi juga merasakan kekuatan alam dan jiwa semua makhluk. Menilai barang antik bukan masalah. Ibu, aku bisa membantu. Nona Jiang! Ini dari suamiku untuk Anda. Suamimu? Jangan sentuh aku. Yanyan. Apa yang terjadi? Siapa kirim bunga? Dia sudah kembali. Aku mengenali tulisan tangannya. Ini tulisannya. Aku baik-baik saja. Jangan-jangan. Dia sudah pulang? Bukankah dia ke luar negeri? Ternyata benar. Istriku ini, hatinya sudah ada orang lain. Jiarong? Tidak ada masalah. Bawa Yanyan pulang dulu. Baik. Sayang, ayo kita pulang dulu. Baik. Pulang dulu. Dia tidak menolak aku. Yan, mau kemana? Ayo pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Paman Yan? Nona Jiang mau pergi, tidak mau menahan tamu. Tipuan kecil. Baru saja. Dia yang melakukannya. Kapan dia sehebat ini? Menantu laki-laki. Apa terjadi? Selesai. Lupa kalau sekarang aku si pecundang, Hijiarong. Kebetulan belaka. Sudah kuduga. Kok kau tiba-tiba berubah? Yan, lama tidak bertemu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kau Hejiarong, kan? Yan tidak memberitahumu, ya? Aku pacar pertamanya. Sekarang aku kembali. Dia punya aku di sampingnya. Kau bisa pergi sekarang. Jadi pacar pertama, pantas Jiang Yan selalu tak bisa melupakannya. Li Junyi, kita sudah putus lama. Sekarang gak ada hubungan. Yan, pria sepertiku punya beberapa pacar. Wajar, kan? Aku berjanji padamu, aku akan menikahimu. Jadikan kamu nyonya muda keluarga Li. Kenapa masih belum puas? Tuan Muda Li, baru pulang dari LN. Keluarga Li terkemuka. Kalau Jiang jalin hubungan dengan Li, naik kelas. Yan, kembali denganku. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Tidak mungkin. Kau membuatku muak. Karena pengkhianatan Li Junyi, aku sangat benci pria. Dulu, kalau bukan karena orang tua bujuk aku nggak nikah sama Hejiarong. Sudah 2 tahun menikah, aku tak pernah biarkan Hejiarong sentuh aku. Memang bersalah padanya, sekarang jangan sampai Hejiarong dikerjai Li Junyi. Jiarong, ayo pergi. Jangan konflik dengannya. Keluarga Li tak bisa dilawan. Kau lindungi dia, mau pergi. Apa aku mengizinkan? Tanda lahir ini. Orang ini, dia dulu membuang. Orang Hejiarong. Tampaknya, tubuh ini sekarang, latar belakang rumit. Sudah berjanji ke Hejiarong, bantu selidiki asal-usulnya. Sekarang, tidak boleh pergi.
Bocah, kau merebut wanita dariku, apa kau punya hak? Jangan berkelahi. Kita tak bisa lawan. Jangan melawan. Lepaskan aku. Tuan Lee, bicaralah baik-baik. Lepaskan Yan dulu. Lihat, banyak orang sedang menonton. Ibu mertua, calonku benar. Kita semua punya harga diri. Konferensi penilaian harta karun hari ini. Keluarga Jiang dan Lee bersama menilai harta karun. Aku tantang si pecundang ini. Berkompetisi menilai harta karun. Ada begitu banyak barang di sini. Ada asli dan palsu. Kau dan aku pilih satu. Yang lebih mahal menang. Kalah, segera cerai dengan Jiang Yan. Kemudian dari sini, merangkak keluar untukku. Aku bertaruh besar. Kudengar menantu keluarga Jiang. Dia tidak bisa apa-apa. Tidak mengerti penilaian harta karun. Dia pasti kalah. Tuan Lee ini, dia mau buat Hijiarong dipermalukan. Bagaimana ini? Dia sama sekali tidak mengerti penilaian harta karun. Hijiarong, dengarkan. Boleh cerai dengan putriku, tapi jangan begitu. Memalukan. Kalau tidak nanti, Yan. Pergi dulu. Urusan di sini hari ini bukan urusanmu. Tak perlu. Suami istri adalah satu. Bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Hari ini tidak ada hasil. Tidak ada yang boleh pergi. Li Junyi, meski aku bercerai, dengan Hijiarong hari ini, aku tak akan kembali padamu. Suruh dia pergi. Biarkan dia pergi. Yan, kamu terlalu naif. Jebakan hari ini. Dipersiapkan untuk suamimu, si orang lemah itu. Begitu mendengar dia sudah sadar, aku langsung menyuruh orang mengundang seluruh keluargamu ke sini. Meski dia tak datang, aku tetap suruh orang jemput dia ke sini. Kecuali dia mengalahkanku hari ini. Kalau tidak, dia jangan harap bisa pergi dari sini dengan selamat. Kamu tidak tahu malu. Selesai! Aku terjebak. Sudah Kubi, bagaimana tiba-tiba? Pertemuan penilaian barang antik? Pasti ada yang janggal. Kamu paksa Yan ikut. Yan, kamu masih secantik ini. 2 tahun ini, aku punya banyak perempuan. Hanya kamu yang selalu kurindukan. Aku terima tantangan ini. Lepaskan keluarga Lee, calon nyonya muda. Kalau mau bertanding, jangan berlambat. Cepatlah. Aku harus pulang. Aku harus masak untuk istriku. Jangan khawatir. Aku pasti akan menang. Aku tidak akan membiarkanmu bercerai. Jangan memaksakan diri. Karena sekarang kedua belah pihak setuju, mari kita mulai secara resmi. Tuan muda Lee, Hijiarong ini petarung. Bocah ini, dia menantu tak berguna, keluarga Jiang. Kenapa dia begitu hebat? Memancing pria berbaju hitam yang buang Hijiarong, aku tunjukkan sedikit kemampuan. Menantu, kalau tidak yakin bisa, jangan memaksakan diri. Seharusnya tidak setuju bertaruh. Kalau kalah, Ayah, Ibu, sudahlah. Sudah dimulai. Persilakan Tuan Muda Lee dan Hijiarong. Pilih satu benda dari harta ini. Kami undang ahli antik. Memeriksa di tempat, hasil langsung diumumkan. Aku bisa membiarkanmu memilih dulu. Aku tidak buru-buru. Tuan Muda Lee silakan pilih dulu. Aku beruntung. Dapat barang bagus murah. Tuan Muda Lee terbiasa. DNA harta karun sejak kecil. Menantu keluarga Jiang ini berani ingin barang bagus murah di bawah pengawasan Tuan Muda Lee. Mimpi di siang bolong. Bagus. Hijiarong bercerai di tempat, jadi tontonan menarik. Cari barang bernilai di antara barang palsu, tak tahu dari mana percaya dirinya. Dia pilih gulungan dengan aura terkuat. Dia sudah siap. Paman Yan, bayarlah. Gulungan kaligrafi Ming Kietai dari Wang Sizi ini, harga pameran hari ini, ratusan ribu. Tuan Muda Lee selera bagus.
Gulungan kaligrafi Minkie Ti Wang Sizi. Replika, tapi terbaik di antara peniru, bernilai koleksi. Bernilai koleksi. Tuan Muda Li, bersedia lepaskan? Saya beli 1 juta untuk gulungan Ming kita ini. Apa? Naik 10 kali lipat. Semua barang berharga di sini palsu. Tuan Muda Li dapat kartu terkuat. Sekarang, menantu keluarga Jiang harus bercerai sampai berlutut. Selesai. Kuperkirakan tidak ada barang bernilai lebih dari 1 juta. Saya menawar 2 juta. Saya menawarkan 2 juta. 2 juta. Pak Tang, Anda mengangkat harga setinggi ini. Menantu saya, bagaimana mungkin dia bisa menang? Calon mertua. Maksudnya, saya dan Pak Tang kerja sama buat rencana naikkan harga. Saya? Bukan itu maksud saya. Saya punya etika profesional. Saya menawar 2 juta karena saya sudah kumpul 9 lukisan. Salinan kaligrafi Minkie Tai. Kurang 1 ini melengkapi 10 sempurna. Pak Tang, 9 lukisan sudah terkumpul, tambah 1 lagi jadi 10. Jadi nilainya tak ternilai. Pak Jiang, Anda kerja di bidang ini juga. Tahu kumpul 10 salinan Minkie Tai. Salinan bernilai koleksi sulit. Pak Tang tawar 2 juta. Sangat objektif. Tuan Li bersedia. Merelakan. Tentu saja, sekarang giliran Anda memilih. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menemukan kesempatan. Hijiarong selesai sudah. Meskipun dia beli semua barang berharga di sini. Beli semua, masih tidak cukup 2 juta. Hijiarong cepat pilih. Selesai. Jarong, apakah kamu yakin? Masih bilang keberuntungan baik. Keberuntungan macam apa ini? Ibu, jangan bicara lagi. Pilih 1. Lihat situasi. Saya tahan Li Junyi. Bawa orang tua pergi. Gak takut sama mantanmu. Jangan sebut mantan. Cepat, jangan banyak bicara. Benar saja. Di antara tumpukan barang palsu ini, salinan Minkie Tai paling berharga. Lebih bernilai. Dia sudah mengaku kalah. Lebih baik berlutut panggil ayah. Mungkin Tuan Li lepaskanmu. Kamu ini bodoh. Cepatlah pilih 1. Bagaimana jika beruntung? Tidak mungkin. Koleksi di sini tidak ada yang lebih berharga. Habis sudah. Keluarga Jiang saya, nama baik seumur hidup. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Ada apa? Lagi pula, kamu pasti kalah. Aku nikmati dulu. Ini hasil buruanku. Ada apa? Lepaskan aku. Hijiarong, kamu tidak boleh kalah. Kalau kalah, bagaimana dengan Yanyan? Menantu laki-laki kamu bisa. Kamu masih mau memilih atau tidak? Kamu berlutut. Beri hormat padaku. Panggil aku ayah. Aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Karena Tuan Li memilih Risalah Minkie karya Wang Sizi, maka karya ini kebetulan juga merupakan salinan Risalah Minkie karya Wang Sizi. Aku memilih karya ini. Aku bertaruh denganmu. Hijiarong, kau gila. Selesai. Beraninya menyentuh Tuan Li. Dia putus asa, bertindak nekat. Dia malah pilih lukisan jelek. Lukisan itu rusak parah. Entah kenapa benda ini ada di sini. Cepat keluarkan hasil apresiasinya. Ini memang juga sebuah salinan risalah Minkie. Tapi karena rusak parah begini, tidak ada nilai koleksi sama sekali. Seandainya kondisinya utuh, aku masih bayar 300.000 untuk koleksinya. Utuh cuma 300.000. Pasti kalah. Permisi, berapa nilai kaligrafi ini? 1.000 yuan. Baik. Aku lupa. Hijiarong tidak punya uang sepeser pun. Hidup dari istrinya. Sayang,
bisa pinjam 1.000 yuan untuk membeli kaligrafi ini? 1.000 yuan tidak punya, pengecut. Cepat berlutut, akui aku ayahmu. Terima kasih, sayang. Sudah cukup. Paman Yan, bawa Nona Jiang ke sini. Serahkan padaku. Bawa ayah ibu pergi. Tidak bisa. Kami takkan tinggalkanmu. Jiarong, cari akal. Hasil belum keluar, kok aku kalah? Aku bilang, rezekiku selalu baik. Aku kira barang berharga. Ternyata hanya 2 potong kayu jelek. Ini kayu persik ya. Lapisannya mengkilap. Nilainya di bawah 100 yuan. Kalah. Kalah. Cepat bawa orang tua pergi. Apa aku mengizinkan mereka pergi? Belum ada pemenangnya. Tuan Li sudah buru-buru pada istriku, meraba-raba. Baik. Silakan ahli periksa. Biarkan orang tak berguna sepertimu terima kekalahan sepenuh hati. Silakan. Ini bukan kayu persik, melainkan sejenis gaharu. Tapi hanya 2 potong kecil. Tidak bernilai besar lagi. Pak Tang, apakah perlu diperiksa lagi lebih teliti? Sebagus apapun dilihat, tidak akan berubah jadi emas batangan. Menantu keluarga Jiang, berlutut dan panggil ayah. Minta ampun pada Tuan Li. Menantu, kamu yakin bisa? Katanya beruntung. Harus bertaruh. Sekarang lihat bagaimana kau mengatasinya. Paman Yan, begitu hasil ahli keluar, ikat orang tak berguna ini untukku. Yan Yan, tunggu aku. Tunggu. Tunggu. Ada apa? Mungkinkah ditebak tepat oleh anak muda ini? Pak Tang, kayu ini kenapa? Ini adalah wangi yang luar biasa. Pak Tang, apa Bapa mencium aromanya? Ini jelas bukan barang biasa. Benar. Ini adalah kayu gaharu kelas tinggi. Sebelumnya, lapisan luar terlalu tebal, sehingga wanginya tertutup. Kurang terasa. Anak muda tadi gosok sebentar pakai kayu kecil, lapisan luar langsung hilang. Makanya wanginya baru keluar. Si tak berguna ini sengaja melakukannya. Kulit luarnya gelap, sentuhannya lembut, kandungan minyaknya kaya. Lihat potongannya, seperti salep minyak hitam, kulit kuning, daging hitam, ciri khasnya. Kelas tertinggi kayu gaharu, gaharu putih. Apa? Benar-benar berhasil menebaknya. Gaharu putih ini adalah raja dari segala wangi. Ternyata, ini gaharu putih Kinam, Raja Dupa. Dupa ini cuma legenda yang diperebutkan keluarga kelas atas. Gaharu putih Kinam ini, kalau dibakar sedikit, bisa bikin yang meditasi fokus total. Benar-benar barang suci untuk meditasi. 1 batang 1 juta. Saya mau bayar 2 juta untuk membeli 2 batang gaharu putih Kinam ini. 2 juta? 2 batang gaharu putih Kinam ini saya ambil. Barang langka, susah didapat. 2 juta? Beli 2 batang, 4 juta. 2 batang, saya ambil. Tawarkan 5 juta. 5 juta? Ini sudah jauh melebihi tawaran 200 Pak Li. Menantu, kau bintang keberuntungan kita. Kita menang.
Selamat, adik. Kamu sangat beruntung. Kamu, Lautang, tolong lihat lagi baik-baik. Jangan-jangan ada yang salah lihat. walau aku tidak ahli di bidang ini, tapi aku tidak mungkin salah lihat. Tuan-tuan, tugas penilaianku hari ini sudah selesai. Ada urusan keluarga. Aku pergi. Li Junyi, apa kamu tidak bisa menerima kekalahan? Aku takut kalah. Sepertinya, Tuan Mudali ingin simpan sendiri gaharu putih ini. Tidak tahu apakah kamu mau 1 atau 2? Baru ada seorang tuan menawar 1 batang 25 juta, kalau 2 batang 50 juta. Aku jual padamu. Kamu, Tuan Mudali, jangan malu dan marah. Tidak suka gaharu putih yang menyenangkan. Pengembara bela diri tingkat atas ini, atau tak mampu beli? Kalau hanya mampu beli 1, aku juga bisa jual padamu. Berani! Li Junyi, kenapa ingkari janji? Apa yang tidak puas? Serang aku. Biarkan He Jiarong dan orang tuaku pergi dulu. Tuan Li, aku bukan lawan He Jiarong. ternyata bukan halusinasi sebelumnya. He Jiarong pecundang. Ada keanehan padanya. Yanyan, bagaimana bisa kau melihatku seperti ini? Aku selalu menerima kekalahan. Kalau begitu, Tuan Li akan membelinya ya. Paman Yan, bayar. Ayah, terima pembayaran. Tuan Li, sekarang boleh bawa istriku pergi? Pergi. Sayang, pacar lamamu melihat. Kasih aku muka dong. Menantu laki-laki. Kenapa dulu tidak kelihatan? Kamu juga jeli. Ayah, kemampuanku sangat besar. Kalau ada barang berharga yang butuh autentikasi, bisa ke saya. Aku jamin kamu untung. Rugi tidak. Kau ini, hari ini sial jadi untung. He Jiarong, kenapa kamu jual kayu gaharu putih kepada Li Junyi? Kamu tahu dia pendendam, pasti akan menyimpan dendam. Tidak ada alasan. Cari uang dari saingan cinta. Selain itu, hari ini kalau orang lain yang beli 2 batang kayu gaharu putih ini dan bikin aku menang dari Li Junyi, dia pasti nggak lepas. Aku memang pernah pacaran dengannya, tapi tidak ada yang terjadi. Aku tahu. Oh, menantu. Beberapa hari lagi lelang barang antik. Kamu ikut ayah pergi. Kalian mau apa? Yanyan. Bagaimana ini? Li Junyi yang bawa Yanyan pergi. Aku akan melawan mereka. Apa yang ingin kamu lakukan? Yanyan sayangku. Kamu pikir bisa lepas? Paman Yan, jaga pintunya. Baik-baik. Baik, Li Junyi, bajingan, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ayah ibu, tunggu sini. Jangan takut, aku datang. He Jiarong, Jangan takut, aku datang. He Jiarong. He Jiarong, kamu pergi sekarang. Biarkan aku pergi duluan. Istriku sifatnya baik. Keluarga Jiang memandang rendah He Jiarong. Orang ini dulu tak berguna. Cepat pergi dari sini. Dasar orang tak berguna. Berkali-kali merusak rencanaku. Iya kan?
benar-benar tidak tahu diri. Pergi sana dasar. Ada orang, tangkap dia. Lain kali kau lihat aku. Pergi jauh. Mengerti? Melanggar aturan keluarga. Mulai dari sekarang, keluarlah dari keluarga He. Dewa perang. Bagaimana bisa dia mirip dengan paman kedua, keluarga He? Pergi. Tidak mungkin, anak itu dulu. Bagaimana mungkin masih hidup? Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dulu, saya buang sendiri. Bagaimana dia bisa hidup? Aku habis banyak uang membesarkanmu. Bahkan orang tidak berguna saja, kau tak tahan. Tuan Li, Hijerong ini sepertinya dulu anak buangan keluarga He. Apa? Dulu, saya diperintah oleh Tuan He membuang anak dewa perang. Saya sendiri buang dia ke laut. Usianya masih kecil. Seharusnya dia tak mungkin masih hidup. Tapi Hijerong dan paman Hidewa perang Hizizen saat muda wajahnya hampir identik. Dewa perang. Hizizen. Adalah Andalan keluarga Li. Kami cari kelemahan dewa perang. Bukankah ini kesempatan yang tepat? Entah Hejiarong ini benar keluarga He atau tidak. Bawa 2 batang kayu gaharu putih untuk keluarga He. Hadiah perkenalan. Katakan pada mereka, anak dewa perang yang dikira mati telah hidup kembali. Kamu baru kalahkan orang terkuat dari keluarga Li. Tentu saja. Mulai sekarang, aku di sini. Kapan kau jadi hebat begini? Aku tadi. Katakan, Menantu laki-laki dan anak perempuan. Yan, ada apa? Oh, cepat pergi. Ayo kita pergi dari sini. Nanti anjing gila akan mengejar keluar. Cepat pergi. Aku mau menerima telepon dulu. Apa? Keluarga He dari ibu kota akan datang akui hubungan keluarga. ayah, Ya. He Jiarong, anak 20 tahun lalu. Dapat. Dia memang yatim piatu. Apa? Benar-benar akan datang untuk mengakui keluarga? Baik, aku tahu. Seluruh keluarga kami menunggu kedatanganmu. Ada apa ini? Aduh, cepat katakan. Prajurit legendaris Swasia dari 3 keluarga besar, keluarga He Telepon, ada hubungan dengan Jiarong. Akan datang akui hubungan keluarga. Tidak mungkin. Langkahnya cepat sekali. Tebakanku benar. Li Junyi dan Paman Yan ternyata hubungannya dengan kejadian tahun lalu. Xiao Hejiarong, keluarga He dari ibu kota ya? Ayah, aku tidak tahu. Cepat jelaskan padaku. Aku juga tidak tahu. Baru saja menerima telepon. apakah dia benar-benar Hejiarong? Koma bangun, merasakan dirinya berubah total. Jenderal Perang Hezishan. Dia salah satu orang paling hebat di Tiongkok. Katanya, 20 tahun lalu, satu-satunya anak laki-lakinya hilang di hiking, jatuh ke laut dan tenggelam. Sampai sekarang masih belum ditemukan. Jiarong, menurutmu, apakah mungkin engkau adalah anak itu? Aku lihat usiamu. Cocok. Tidak tahu. Dia sudah tenggelam kan? Iya juga. Naik sini, mau tanya. Sial, aku tak bisa sembunyi hari ini. Pasti dia sadar aku berubah.
Ini 200.000 untuk melunasi utang ibu angkatmu. Aku pernah bilang, aku akan menanggung utang ini untukmu. Lagi hari ini, penggantu Bapak dapat 50 juta. Uang itu milikmu. Terima kasih, sayang. Uang yang aku transfer ke Bapak, memang aku berikan dengan ikhlas. Bertahun-tahun ini aku makan. Tinggal di keluarga Jiang. Bapak Ibu mengangkat. Aku hormati mereka. Sudah semestinya. Tentang kejadian hari ini. Terima kasih. Aku dan Li Junyi, selain cinta pertama, tak ada hubungan lainnya. Dia juga tidak pernah menyentuhku. Aku sudah tahu. Kamu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau perlu aku jelaskan sesuatu? Asalkan kamu bertanya kepadaku, aku akan memberitahumu. Tidak perlu. Ingin hidup seperti apa? Itu kebebasanmu. Kenapa aku takut dia bilang sesuatu? Pasti aku terstimulasi Li Junyi. Sekarang tak bisa terima pria. Selalu ingin beri kompensasi padanya. Anggap saja sebagai kompensasi. Jiang Yan. Apakah kamu tidak pernah menyukaiku? Menikah denganku dulu? Karena terstimulasi Li Junyi? Jika mau bercerai, sebenarnya aku bisa menerimanya. Kamu ingin bercerai denganku? Sayap sudah kuat, langsung mau cerai? Keluar. Wanita mudah berubah, padahal dia sendiri tampaknya tidak suka aku. Ayah, Bertengkar, tidak apa-apa. Yanyan, sebentar reda amarahnya. Besok keluarga He datang. Menantu yang baik, ayah akan mengajakmu beli beberapa baju bagus. Beli yang bagus. Jangan sampai orang bilang kita miskin. terima kasih ayah ibu. Itu, aku temani kamu saja. Kalian juga tidak tahu apa yang cocok. Ternyata seluruh keluarga bermulut tajam tapi berhati lembut. Datang, datang. Di mana cucu kesayanganku? Nyonya tua. Dia anak yatim kuadopsi bertahun lalu. Namanya He Jiarong. Sekarang dia menantu keluarga Jiang. Dia menikah dengan putriku hampir 2 tahun. Zen. Ibu, dialah anakku. Nyonya tua, istri kedua. Belum jelas apakah aku benar-benar anak keluarga He. Tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Lihat, kamu dan suamiku saat muda. Mirip sekali. Kau bukan anakku. Kamu adalah anak dari putraku. Lihat, kamu dan ayahmu waktu muda hampir identik. He Jiarong benar-benar sama seperti He Zizhen, dewa perang di masa mudanya. Wajahnya persis sama. Mungkinkah dia benar-benar anak keluarga He? Lepaskan aku. Tolong. Tuan muda, jangan salahkan aku. Salahkan keluarga He. Ada yang ingin kau mati. Nak, bertahun-tahun ini kau sangat menderita. Ini kesalahan ibu. Ibu waktu itu tidak merawatmu dengan baik. Dulu, Paman Yan bilang keluarga He, ada yang ingin He Jiarong kecil tewas. Ia dibuang, pasti hubungannya dengan keluarga He. Sebelum diselidiki, semua curiga. Ibu tahu kau menyalahkan ibu. Pulang dengan ibu, ya? Ibu pasti akan memberimu ganti rugi. Pulang? Jiarong, benarkah dia putra dewa perang? Apa dia benar-benar akan pergi?
Anak kamu bernama He Jinrong. Semua informasi identitas ini cocok. Kamu pasti anak saya. Ya, benar. Ikut nenek pulang ke keluarga He. Nenek pasti beri kompensasi. Jangan berpikir macam-macam. Terima kasih, para sesepuh. Hanya saja, asal-usul saya belum jelas. Masih harus nenek, bibi. Dia orang tak jelas asal-usulnya. Jangan sembarangan bawa pulang ke keluarga He. Yanyan, kenapa datang? Anak, ini sepupu perempuanmu. Nek, dia anak haram. Asal-usulnya nggak jelas, nggak berani ngaku. Dia sepupu laki-laki saya. Aku sudah mencari tahu Hijiarong ini. Dia parasit tak berguna. Dia saja pantas jadi cucu keluarga He. Yanyan, kok bisa bicara begitu? Sepupumu gimana? Bibi, paman sekarang demi negara. Menjaga perbatasan. Dia dewa perang dihormati. Jangan biarkan orang picik memanfaatkan kesempatan mengakuinya sebagai anak. Siapa yang kau sebut orang picik? Menantuku. Tidak meminta untuk mengakui orang tua. Benar. Kalian sendiri mengakuinya. Apa hubungannya dengan menantuku yang baik ini? Kalian sekongkol. Tidak boleh. Sudah. Tidak peduli suamiku anak keluarga He atau bukan, aku tak izinkan kalian hina dia begini. Kalau begitu, silakan pergi. Benar. Ikatan keluarga ini, Hijiarong kami tidak mau mengakuinya lagi. Bagaimana bisa begitu? Ibu, aku sudah menelepon, Paman. Dia sedang pulang. Ya, anakku 20 tahun, tak punya anak lagi. Susah payah baru ada petunjuk anak ini. Bagaimana bisa melewatkannya? Nenek, jangan tertipu keluarga ini. Dulu sepupuku tenggelam. Nenek, paman, dan bibi bukan pergi sendiri identifikasi jenazah. Wajah anak itu waktu itu tidak jelas. Hanya pakaian di tubuhnya. Di tangannya gelang emas yang kuberikan. Aku dengar dari nenek, waktu itu paman sendiri yang identifikasi anak itu. Ya, dengan kemampuan Zijin, seharusnya tidak salah. Tapi anak ini jelas mirip dengan Paman. Ada orang mirip di dunia ini. Hijiarong kami tidak berani tinggi hatikan keluarga He. Kalau begitu, lakukan tes DNA saja. Kalau begitu, lakukan tes DNA. Kakak, kenapa kamu juga datang? Zikin, kamu ada waktu datang. Ayah, nasihati mereka cepat. Istri kedua dan nenek, mereka paksa akui seseorang. Asalnya tak diketahui. Orang sembarangan. Anak paman kedua. Jangan ngomong sembarangan. Ibu, adik ipar. Maaf sudah bikin kalian tertawa. Anak perempuanku, dimanjakanku sejak kecil. Tuan keluarga He, Anda bercanda. Tidak berani. Tapi Jarong kami, besar di keluarga Jiang. Bukan sembarangan. Anak ini telah menderita. Semuanya akan terungkap dengan jelas. Suara ini. Dia. Mentua rencanakan pembunuhan. Keponakannya sendiri. Heir keluarga He ini juga sangat dalam. Tuan He, maksud Anda barusan? Maksudnya? Untuk menghilangkan keraguan, cara terbaik adalah melakukan tes DNA. Tes DNA. Tapi adik keduamu tidak di rumah. Jiarong dengan siapa? Melakukan tes DNA? Bukankah ibu kandungnya di sini? Lakukan dengan istri kedua. Anak istri kedua. Bukan 100%. Anak istri kedua. Yanyan, apa maksud perkataanmu ini? Maksudnya, apa aku akan mengkhianati paman keduamu? Ayah, aku cuma bilang satu kemungkinan. Kenapa bibi emosi? Ibu, bagaimana pendapat ibu? Tampak rukun, tak akur. Keluarga He ini rumit. Aturan keluarga He menyatakan kedua putraku sudah menjalani tes DNA, memang keturunan keluarga He. Kalau begitu, biarkan Jiarong dan pamannya tes DNA. Jika memang ada hubungan darah, maka dia adalah keturunan keluarga He. Bisa. Tentu saja bisa. Nak,
Kamu sudah menderita. Jangan takut. Aku merasa kau adalah putraku. Saat ayahmu pulang, dia pasti akan membelamu. Putraku, ibu datang mencarimu. Kasihan orang tua manapun, rasa cintanya pada anaknya sungguh nyata. Jangan khawatir, semua akan terungkap. Terima kasih. Nak, kamu sudah menderita. Jangan khawatir. Nenek selalu menantikanmu pulang. Tes DNA kali ini. Ikuti aturan keluarga He, formalitas saja. Baik. Kalau begitu sekarang, kita lakukan tesnya. Sudah keluar. Bagaimana hasil tesnya? Ibu, silakan lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Padahal wajahnya sangat mirip. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memikirkannya. Aku tidak memikirkannya. Ternyata bukan anak paman. Hampir tertipu kalian. Seluruh keluarga ini. Nenek kalian bilang tes ini cuma formalitas. Hasil keluar, langsung berbalik. Tidak mengakui. Kau pikir keluarga He ini tempat apa? Mau menjadi keturunan keluarga He bisa seenaknya saja? Tidak ada hubungan darah ya, tidak ada. Mana mungkin mati. Ayo, pulang. Tidak. Aku tidak percaya hasil tes ini. Pasti ada masalah. Kita cari tempat lain. Tunggu ayahmu pulang. Kita tes ulang. Adik ipar, tes ini aku awasi sendiri selama pengerjaannya. Begitu laporan keluar, langsung ku bawa ke sini. Apa? Kamu meragukan aku? Betul, Bibi. Pamanku masih hidup. Kenapa harus mengakui anak untuknya? Jangan-jangan ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Hei, apa katamu? Ada apa dengan anak kedua? Ada apa dengan Zenerku? Apa katamu? Ada apa dengan anak kedua? Yang terjadi dengan Zen? Ibu. Halo? Halo? Apa katamu? Adik keduaku luka parah. Nyawanya terancam. Tidak mungkin. Benar kan? Ibu muda, dewa perang itu benar-benar... Bagaimana mungkin? Dia kan dewa perang. Bagaimana mungkin nyawanya terancam? Nak, ikut ibu pulang. Ayahmu sekarang terluka parah. Ikut ibu. Adik ipar, Hi Jiarong ini dengan keluarga Hi kami tak ada hubungan darah. Cukup. Jangan bertingkah konyol. Sekarang cepat ke temui Zen. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apa rencanamu? Aku tidak percaya tua keluarga He itu. Jadi aku berniat melakukan tes ulang. Tapi keluarga Hi sudah pergi. Dengan siapa kau akan tes? Kau. Kemarin, aku masih menyimpan satu sampel. Tuan Li, nyawa sang dewa perang di ujung tanduk. Dia hilang. Sepertinya operasi mereka berjalan sangat lancar. Aku berjasa. Sang dewa perang menjaga suatu wilayah, jarang pergi. Kali ini, berkat Tuan Li, pakai identitas He Jiarong, godain dewa perang pulang. Kalau tidak, mereka tak tahu berapa lama menunggu untuk kesempatan ini.
kita sudah banyak membantu mereka. Keluarga Lee pasti naik level lebih tinggi. Bagaimana hasil tes DNA? Paman He menyuruh orang memalsukannya. Dia menyuruh orang memasukkan hasilnya. Ini hasil yang saya minta dari teman baik saya. Tidak mungkin palsu. Tak disangka Paman He ini sangat keji. Menantu, ke depannya, apa rencanamu? Masih ada beberapa hal yang perlu diselidiki. Aku berencana untuk menemani ibu angkatku dulu. Beberapa hari ini, aku tidak sempat mengunjungi ibuku. Entah hatinya sudah membaik. Aku harus sewa bibi untuk rawat dia biar tenang. Ada bau darah. Ada suara napas yang sangat berat. Seseorang terluka parah. Sayang, bawa ayah pergi dari sini. Ada apa? Dengarkan. Ayo pergi, Ayah. Ada apa ini? Pergi dari sini, cepat. Kamu yang terluka? Bukan. Bau darah lebih menyengat. Suara napasnya juga tidak konsisten. R.Y. R.Y. Orang dari keluarga He, kamu bukan R.Y. Kamu anak yatim adopsi keluarga Jiang, Hijiarong. Aku pengawal R.Y. Bu Cheng, pangeran muda. Selamatkan R.Y. Jenderal Perang Tiongkok berdiri di puncak kuil, sang pahlawan. Tidak disangka dia bisa terluka parah seperti ini. Dia dan He Jiarong memang mirip seperti ayah dan anak. Apa tujuan kalian ke sini? R.Y. dengar kabar pangeran muda ditemukan. Akhiri misi, pulang. Tak disangka, diserang. R.Y. luka parah. Dia takut nggak tahan dan bersikeras datang ke hiking temui Anda. Sekarang selain aku, nggak ada yang tahu di mana R.Y. Ada apa? Apakah lukanya ini? Ada masalah? Lukanya beracun. Di warisan leluhurku, ada catatan racun ini. Ini soal keluarga Shenmu. Di mana senjata yang melukainya? Ini keluarga Shenmu, racun yang mereka kembangkan. Sudah ratusan tahun. Tidak ada obatnya. Benar juga, mereka. Sialan. Kami sudah hati-hati, tapi hasilnya kami tetap terjebak tipu daya mereka. Tuan muda, apakah tuan kedua benar-benar tidak bisa diselamatkan? Nak. Nak. Meski bukan hanya untuk menyelidiki latar He Jiarong, tapi demi dewa perang, pahlawan sepertinya, aku harus selamatkan dia. Jangan panik. Aku tahu cara sembuhkan racun ini. Terima kasih, tuan muda. Obat. Lanjutkan akupunktur. Minum obat setengah bulan, racunnya netral sepenuhnya. Nanti, aku buatin dia. Ramuan pulihkan tubuhnya. Jadi, bahkan sebelum pengobatan selesai, dia pulih seperti semula. Racun mematikan. Pengobatan ternyata sesederhana ini? Sederhana? Bukan, maksudku, sebelum kesini, dokter yang kami temui periksa dia. Bilang sudah tidak ada harapan. Tuan muda, terima kasih. Tak disangka,
Selain bela diri yang luar biasa, ilmu pengobatan Tuan juga mengagumkan. Ceritakan tentang keluarga Shenmue. Mereka dan Yang Mulia kedua, permusuhan tak terampuni. Ada racun. Beracun. Mati. Mereka dari keluarga Shenmue. Tak kusangka mereka bisa kejar sampai sini. Ini tato keluarga Shenmue. Tanda lahir Paman Yan itu sepertinya menyembunyikan sesuatu. Mungkin menutupi tato. Paman Yan adalah pengkhianat keluarga He. Dia mungkin punya hubungan dengan keluarga Shenmue. Oh iya, cepat ceritakan. Kenapa keluarga He buang anak itu? Aku yang akan memberitahumu. Saat itu, begitu aku melihat anak yang tenggelam itu, aku langsung tahu. Itu bukan kamu. Tapi kemudian, aku selidiki kabarmu diam-diam. Aku cuma dapat petunjuk sama. Kejadian ini mungkin terkait dengan keluarga Shenmue. Mereka menargetkanku. Aku juga hanya menemukan orang yang menyelamatkanmu saat itu. Mungkin menduga bahwa kamu adalah korban kejahatan. Jadi, dengan niat baik, dia menukar pakaianmu dengan pakaian seorang anak yang sudah meninggal. Tapi setelah itu, kamu diberikan kepada orang lain, dan sejak itu kabarmu tidak diketahui. Aku khawatir keluarga Shenmue akan mengetahui bahwa kamu masih hidup. Jadi, aku hanya bisa mengikuti rencana mereka dan berpura-pura bahwa anakku sudah meninggal. Tak disangka, setelah 20 tahun berlalu, baru aku bisa menemukanmu kembali. Jadi, Anda cuma terima telepon, lalu langsung yakin saya anak Anda? Tanpa peduli apapun, Anda tetap cari saya. Benar. Ayah gagal melindungimu saat kamu masih kecil. Sekarang, aku akan melindungimu. Bahkan jika harus mati, aku akan datang mencarimu. Hijiarong, kamu dengar? Ayahmu terus mencarimu. Kamu pasti anakku. Aku tidak mungkin salah mengenali. Tapi hasil, Paman He menunjukkan, aku tidak punya hubungan darah dengan keluarga He. Mereka tidak mengakuimu. Saat itu, dengar orang kontak Paman Yan di balik layar. Sepertinya suara Hezekin. Aku mengerti. Jika kejadian yang menyakitkanmu saat itu benar-benar ada hubungannya dengan pamanmu, Nak, tenanglah. Ayah pasti akan membalas perlakuan itu untukmu. Anda tidak perlu khawatir. Utamakan memulihkan diri. Anak ini, dia salahkan aku karena tidak melindunginya dengan baik. Tuan muda, jangan terlalu dipikirkan. Pemimpin muda, dia orang yang baik hati dan murah hati. Bu Cheng, hal yang selalu ingin kita lakukan, bisa dilakukan sekarang. Bawa ini kembali ke keluarga He. Aku ingin melihat kakak kandungku itu sebenarnya apa maksudnya. Selain itu, sebarkan kabar bahwa aku sudah tewas keracunan. Klan Shenmue harus disingkirkan. Baik. Aku akan lebih lembut. Bu. Ibu angkat kenapa begini?
Kau masih pulang? Kau tahu, kalau bukan Nyanyan datang tepat waktu, ibu mertua pasti celaka besar. Hanya cemas berlebihan, jangan khawatir. Mungkinkah karena urusan keluarga He, ibuku terlibat? Sebenarnya apa yang terjadi? Sudah jelas, manusia. Dia diutus. Li Junyi. Bocah sialan itu baru saja menelepon dan mengancamku. Dia memaksaku untuk mengakuinya sebagai menantu dengan patuh. Li Junyi. Setelah dari klinik, khawatir ada masalah di tempat ibu angkat. Jadi aku kesana lihat. Kebetulan bertemu orang yang cari masalah dengan ibu angkat. Li Junyi, sebelumnya dia dipermalukan. Dia tidak rela. Jadi, dia mencari masalah dengan ibu mertua. Mungkin masalah ini tak sederhana. Ada apa? Bajingan, kau bilang keluarga Li terlibat pembunuhan terhadap Dewa Perang? Sementara, kalian harus hati-hati. Aku akan tangani ini cepat. Sementara, ibu mertua, tinggal sini. Ibu angkat tetaplah ibu. Aku tidak sedang mencoba mengambil hatimu. Aku melihat siulan sendirian, aku kasihan padanya. Aku akan pergi melihat Buwang. Apakah makanannya sudah siap? Terima kasih, Ibu. Ibu angkat, sementara waktu, istirahat di sini. Setelah selesai sibuk, aku dan Yanyan akan temani kamu jalan-jalan. Ibu. Baik. Baik. Sayang, terima kasih untuk urusan ibu angkat. Hijiarong, perubahanmu terlalu mencolok. Kamu sebenarnya siapa? Sama-sama. Masalah klinik, saya akan segera menyelesaikannya. Beberapa hari ini, saya akan temani kamu kerja. Selain itu, ada beberapa hal akan kuberitahu pas waktunya. Saya menghormati rahasiamu. Hari ini klinik tutup. Cepat pergi! Li Junyi, kalian tidak di sini. Cepat pergi. Kita pernah dekat. Yan, masa kamu tega sekali. Lagi pula, saya datang bukan untuk cari kamu. Li Junyi dari Hatching Group memohon kehadiran Dewa Perang. Apa maksudmu? Haicheng Li Junyi, mohon kehadiran Dewa Perang. Hanya seorang pion. Hanya mencari informasi. Hai Cheng Li. Kau cari mati. Di sini adalah klinik saya. Silakan kalian pergi. Rupanya terakhir kali tidak menghancurkan. Tanganmu yang satunya, kau tidak belajar juga ya? Hijiarong, kau cari mati ya? Tuan Li, cepat bangun! Pergi. Yanyan, aku datang hari ini. Hanya memastikan Dewa Perang di sini. Kalau kau melawanku, pikirkan baik-baik tentang orang tuamu. Dengan satu kalimat dariku, mereka bisa memulai hidup baru. Kau rendah dan tak tahu malu. Haruskah aku menelepon? Itu terserah keputusanmu. Dasar brengsek. Baiklah. Kalau begitu, masuk dan periksalah. Dewa Perang tidak ada di sini.
apakah dia benar-benar mati. Investigasi selesai. Sekarang kalian bisa pergi. Bawa anjingmu bersama. Kau tunggu saja. Aku tahu sifatnya. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Tenang saja. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku sudah punya rencana. Dewa Perang. Tuan, saya sudah memastikan Dewa Perang tidak ada di klinik keluarga Jiang. Saya sudah memastikan God of War tidak ada di klinik keluarga Jiang. Benarkah? Tapi ada yang bilang kepada saya, God of War masih hidup. Bagaimana mungkin? Siapa? Yang Mulia Shenmue. Informasi yang saya dapatkan, Zizen memang sudah meninggal. Tapi dari yang saya tahu tentang dia, terluka parah, dia pasti cari He Jiarong. Bahkan jika dia mati, dia pasti akan menyisakan rencana cadangan. Kita harus waspada. Ini bukan yang ingin saya dengar. Sudah punya strategi. Hapus garis keturunan putera kedua keluarga He. Secara tuntas, saya tak akan biarkan Yang Mulia khawatir lagi. Berdasarkan pengamatan saya beberapa hari ini, He Jiarong ini sangat misterius. Sama sekali tidak sederhana. Dari mana kepercayaan dirimu itu? He, Tuan Besar keluarga He. Ibu, dahulu aku yang salah. Anggaplah anak itu sudah meninggal, bukankah lebih baik? Ibu, tolonglah bantu aku. Apakah ibu benar ingin lihat kami bersaudara bertikai hingga jadi musuh? Jika begitu, keluarga He kita pasti akan runtuh. Lagi pula, adik kedua luka parah, keberadaannya tidak diketahui. Keluarga He tak boleh kena skandal lagi. Ibu, Ibu, ayo kita cepat-cepat. Aku tidak sabar bertemu anakku. Tuan muda, Nyonya tua, dan Nyonya kedua datang. Itu nenek dan ibumu. Mereka pasti sudah menerima laporan identitas aslimu, datang untuk mengakui kamu. Menantu keluarga Jiang, pengecut. Cepat keluar. Menantu keluarga Jiang, tak berguna. Keluarlah segera. He Jiarong, dasar tak berguna. Kamu sembunyi mana? Pura-pura jadi keturunan He? Bukannya kamu hebat? Kenapa bersembunyi? Keluar. Kakek buyut, Anda orang mati. Tidak boleh keluar. Nona Hei, apa yang kamu lakukan ini? Kamu tidak diterima di sini. Mohon pergi. Jangan menghina suamiku. Berani kamu. Beresi berbicara denganku? Kamu. Berani-beraninya kamu juga. Berani memukul istriku. Kalian berani memukul saya. Ada apa ini? Nenek, orang tak berguna ini. Dia berani pukul saya. Orang tak berguna. Yanyan sepupumu. Apa sepupu? Nenek belum akui. Sudah aman. Jangan takut. He Jiarong, berani kasar, pukul cucuku. He Jiarong, bukan He Jinrong. Tampaknya, di hati nenek tua ini sudah mengambil keputusan. Nyonya tua, Anda datang hari ini untuk mengakui cucu atau menyangkal cucu? Ibu, kita bukan datang mengakui anaknya. Bibi, kamu terlalu naif. Laporan DNA ini palsu. Itu menantu keluarga Jiang. Hanya kamu yang percaya. Tidak. Tidak mungkin. Laporan DNA dikirim orang Pakde. Pasti tidak mungkin palsu.
Ibu, hari ini bukan untuk mengakui anaknya? Nyonya, bagaimana pendapat Anda? Saya tidak mengakui. He Jiarong adalah keturunan keluarga He. Ternyata begitu. Jiarong, tidak apa-apa. Kamu masih punya aku dan orang tua kita. Ibu? Apa yang ibu katakan? Bibi kedua, maksud nenek jelas. Orang tidak berguna ini dia bukan. Diam kamu. Ibu? Ibu tahu? Laporan identifikasi yang terakhir ini, itu asli. Kenapa ibu tidak akui status Jiarong? Dia memang anakku. Cukup. Jangan kau lanjutkan lagi. Anakmu dan Azen sudah meninggal 20 tahun lalu. Aku datang hari ini, ingin jelaskan pada anak ini. Supaya jelas, mulai sekarang, jangan terus mengganggu. Tidak. Waktu ibu tadi, ucapan ibu beda. Dia adalah anakku. Ibu tidak mengaku, tapi aku mengaku. Nak, jangan takut. Ibu pasti mengakui dirimu. Ibu kita sudah membuat pilihan. Ayo, pulang dengan ibu. Aku tak butuh apapun. Laporan identifikasi. Kau paman kedua dan anakku. Anda memang. Ayo pergi. Jangan emosi. Kecuali keluarga Jiang, aku tidak akan pergi kemanapun. Ibu akan tinggal di hiking bersamamu. Ayahmu urus semua ini sepulangnya. Dia membelamu. Bibi kedua, paman kedua, terluka parah, mungkin sudah meninggal. Kau masih berharap padanya? Diamlah. Berani kau mengutuk paman keduamu. Nenek, bibi kedua bentak aku. Aku paham. Keluarga besar kalian tidak mengharapkan kami keluarga kecil baik-baik. Kita pergi. Kita pulang. Menunggu kabar dari ayahmu. Bibi kedua, kau hendak membangkang nenek. Lawan keluarga He? Kau lancang. Mana ada tempat untuk budak macam kau bercakap. Kau lancang. Ibunya tak pernah menyakiti Manru. Kali ini, demi keluarga kakak sulung, di depan anak-anak, dia malah mempermalukannya. Ibu. Ibu memukulku? Ho Kawing, lepaskan nenekku. Anak ini, sikapnya persis Zizen muda. Mirip sekali. Tapi... Yanyan? Ambil uang ini. Setelah keluar, jangan bilang kau keturunan Ho. Ganti nama margamu. Ho? Kau tak pantas. Bajingan, hina suamiku. Lepaskan. Lepaskan. Perilakumu tidak pantas. Aku tidak bisa akui anak kandungku. Untuk apa tata krama? Berani bantah aku. Mau jadi ibuku? Dasar anak kecil. Aku akan mencekikmu. Berhenti. Kalian berhenti sekarang. Kamu ini seorang nenek, kenapa selalu main kekerasan? Kamu lebih kejam dari ayahmu. Kamu tahu segalanya, tapi kamu menindasnya karena dia baik dan berbakti. Anggota keluarga muda. Apa kamu tahu? Orang luar incar keluarga He. Jika tidak lakukan ini, mereka akan berselisih. Keluarga He, bagaimana bisa mempertahankan warisan keluarga ini? Ibu korbanku demi keluarga He, beserta istri dan anakku. Selama ini, keluarga He bertahan berkatmu, sang dewa perang, hingga jadi keluarga terkemuka. Bagaimana mungkin nenek memperlakukanmu begini? Berhenti kalian semua. Nenek, Yanyan, uangnya sudah diberikan. Panggil bibi kamu. Mari kita pergi. Jangan khawatir. Kamu tidak mau pergi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. dasar orang tak berguna. Berani-beraninya bicara besar. Bibi,
Sudah, jangan ribut. Cepat ikut kami pulang. Anakku bilang, aku tidak mau pergi. Pokoknya tidak pergi. Aku tunggu RY di sini. Jemput aku dan anakku. Bibi, Ini bukan keputusanmu. kamu adalah menantu keluarga Hei. Nenek menyuruhmu pulang. Beranikah kamu tidak pulang? Lagi pula, kalau paman tak bisa menjemputmu lagi? Jangan kau kutuk suamiku. Aku tidak pergi. Siapa yang bisa membawaku kembali? Aku sendiri yang akan mengantarkan adik ipar pulang. Ini adalah jago bela diri. Saya sendiri akan mengundang saudara ipar perempuan untuk pulang. Sebentar lagi kalian cari kesempatan untuk pergi duluan. Aura yang sangat kuat. Ada ahli yang datang. Aku tidak merasakannya. Tuan muda sepertinya juga menyadarinya. Tingkat dia jauh di atasmu. Jadi kamu nggak bisa ngerasain. Tingkat anakku tampaknya sudah tak terukur. Kakak tertua cari ahli ini dari mana? Kakak tertua, aku sudah memberimu kesempatan. Semoga kau tidak mengecewakanku. Ayah, bibi kedua dan wanita tak dikenal memukulku bersama. Saudara ipar perempuan, kamu mau memberontak? Adik ipar, apa kamu mau berontak? Kakak, sikapmu ini. Kenapa tidak tanya anakmu dia lakukan apa? Langsung menyalahkanku? Penting? Kalian semua kerjasama. Pukul anakku sampai begini. Aku sebagai ayahnya tentu harus melindunginya. Gadis kecil, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Pulanglah. Blokir tempat ini. Mereka harus membayar konsekuensinya. Ternyata ada tujuan lain. Sayang, suamiku. Zikin, jangan sakiti dia. Ini adalah jalan samurai keluarga Shenmue. Kakanda ternyata berkolusi dengan keluarga Shenmue. Kamu ahli Bushido. Salah. Beban keluarga Jiang. Orang tak berguna, tak pernah latih bela diri. Kamu ini siapa sebenarnya? Dia suamiku. Aku besar bersamanya. Latih atau tidak, mana mungkin aku tak lebih tahu. Sial, informasinya salah. Gimana aku lapor ke Yang Mulia Shinmoku? Yang Mulia sudah siap rencana. Tujuanku ke sini untuk mengorek adikku dan rencana cadangan bocah ini. Begini, Yang Mulia baru bantuku, robot posisi kepala keluarga Hijarong. Sebelum melawan, pertimbangkan dulu dirimu sendiri. Punya kemampuan atau tidak untuk melawan? Maksudmu apa? Maksud Tuan He adalah bajingan seperti kamu ini tidak punya kemampuan melindungi keluargamu sendiri. Ayah, ibu, Li Junyi, kau licik. Yanyan, Jiarong. Ayah ibu. Ibu angkat. Nak, Jangan mendekat. Berani kau. Jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Mereka cari dewa perang. Mereka siap. Benar. Hijarong. Aku tahu adik keduaku pernah mencarimu. Katakan padaku keberadaannya dan apa yang dia katakan padamu. Aku bisa membebaskan keluargamu. kakak, apa maksudmu? Bos, sudah aku bilang jangan sakiti Jarong. Anak ini... Ibu, kau memang terlalu naif. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau tak mau bicara, aku mulai dengan ibu angkatmu. Aku mulai denganmu. Ibu angkat dibacok. 1, 2, Pengecut dan tak mau mengaku. Nak, cepat pergi. Bos, apa yang kau lakukan? Berani menyentuh ibuku.
kalian semua akan membayar mahal. Masih tak mau mengaku? 3. Tuan kedua, kamu tidak apa-apa. Dewa Perang, adik kedua. Kamu tidak apa-apa. Zizen, lukamu sudah sembuh? Ibu, aku sudah baik-baik saja. Kakak, kamu ingin Jiarong menyampaikan pesan apa kepadamu? Lebih baik tanya langsung padaku. Atau, katakan padaku, 20 tahun yang lalu, bagaimana kamu bersekongkol dengan orang lain untuk membunuh anakku? Aku mengerti. Kamu sudah tahu sejak awal. Jadi hari ini kamu memancingku keluar dan menjebak diriku sendiri. Tuan kedua, aku salah. Saat itu, kakak yang memaksaku untuk mencelakai tuan muda. Kami bekerja untuk Shenmue. Apa katamu? Tuan kedua, anak kita saat itu dibunuh oleh kakak. Kakak, benar kata adikmu? Dulu, saat Jinrong hilang, tenggelam tewas. Semua ulahmu. Ibu, tolong selamatkan aku. Jangan biarkan adik kedua berbuat jahat padaku. Kalau dia nekat, aku pasti tewas. Omong kosong. Menyakiti anakku? Kamu masih berharap kami memaafkanmu? Jangan harap. Kakak, aku sudah memberimu kesempatan. Kau malah bawa orang ke sini untuk ancam anak kandungku. Wrong dari keluarga kami, benar-benar putra Dewa Perang. Terima kasih, Besan, telah merawat anak ini dulu. Aku, He Zizhen, pasti akan membalas budi. Dewa Perang, jangan sungkan. Kita satu keluarga. Sungguh keluarga. Ibu, bicaralah dengan adik kedua. Minta ampun padaku. Lepaskan aku ya. Ibu, ini tak bisa dimaafkan. Barusan ibu tolong kakak. Masihkah? Ibu masih mau maafkan dia? Ibu, berapa banyak orang di luar sana yang mengincar keluarga He? Kalau ini tersebar, saudara saling membunuh, ini jelas membuat orang lain memanfaatkan celah. Untuk keluarga He, jangan biarkan adik kedua mengincarku. RD, untuk keluarga He, masalah ini, lupakan saja. Ibu, Anakmu sudah meninggal 20 tahun lalu. Mengakui atau tidak, apa artinya? Untuk masalah ini ibu mengalah. Biarkan kakakmu menang sekali. Ibu. Hanya menantu brengsek tak berguna. RD. Istri RD. Demi dia, bikin keluarga He nggak rukun, nggak sepadan. Omong kosong. Omong kosong. J. Penakut. Hanya aku berhak menyebut. Kamu siapa? Kami tak mau mengakui. Nenek macam kamu ini. Betul, anak angkatku jauh lebih berharga daripadamu. Kurasa kamu memang menganiaya keluarga anak bungsumu, berbakti dan baik hati. Belum pernah lihat orang sepertimu. Ibu pilih kasih. Menantu laki-laki. Jangan pengecut. Keluarga He tidak mengakui kamu, ayah mengakui kamu. Kami selalu ada di belakangmu. Ayah ibu juga mengakui kamu. Paling-paling. Cabang kedua pisah, hidup mandiri. Kamu. Ibu. Ibu. Hati-hati. Tuan kedua. Yang mulia, sudah selesai.
Bos, apa yang kamu lakukan? Mengapa menyakiti adikmu? Mengapa harus menyakiti adikmu? Ibu, hari ini, terima kasih banyak sudah membantuku. Tenang saja, aku akan memastikan masa tuamu nyaman. Semua ini rancanganmu. Kau suruh aku temui Jerong, jelasin semuanya. Ini cuma untuk memancing adikmu keluar. Kau bahkan mengakaliku. Hizikin. Dasar binatang. Kakak, apa alasannya? Apa alasan? Keluarga He bisa seperti sekarang. Karena adikmu, dewa perangnya. Mengapa kau tega menyakitinya? Apa untungnya bagimu? Mengapa? Sejak kecil hingga besar, dia jenius bela diri. Sementara aku hanya kakak sampah. Ibu, adilkah ini? Aku ingin jadi kepala keluarga He. Akankah kau serahkan keluarga He padaku? Semua orang berpikir hanya dia, dewa perang ini, yang pantas jadi pemimpin keluarga He. Apa yang bisa kulakukan? Hanya bisa minta bantuan pihak luar. Kalau adikmu mati, keluarga He runtuh, mana mungkin kau jadi kepala keluarga? Tak perlu khawatir. Yang mulia Shenmu akan membantu keluarga He. Dia akan membantuku menjadi kepala keluarga He. Dan kau, dewa perang ini, tanpamu, keluarga He kami tetap akan berdiri kokoh. Yang mulia, dewa perang, ternyata percobaan bunuhmu gagal. Racun yang kau derita sekarang, tidak ada obatnya. Mitos dewa perang sia ini, hari ini akan berakhir. Jadi memang kalian yang menyuruh orang membunuh Second Master? Bahkan jika aku keracunan, aku bisa membuatmu tak kembali. Pamer apa? 30 detik lagi, kau mati. Benarkah? Ini tak mungkin. Ini tidak mungkin. Rencana licik kalian, pemimpin keluarga kami, sudah tahu. Obat siap. Paman kedua, Ini tidak mungkin. Pergi sana. Berani-beraninya kau main-main dengan korek api saya. Kau. Aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Bisa tidak kau membebaskanku? Kalau ingin hidup, beritahu aku rencana Shenmu. Lakukan seperti yang kukatakan. Sudah kukatakan, aku akan membebaskanmu. Tapi kejahatan kalian akan diadili sesuai hukum. Ibu, kumohon bantu aku. Bu, tolong minta adik kedua. Bebaskan aku, boleh? Bebaskan aku. Ibu. Bu, bebaskan aku. Adik kedua bebaskan aku. Masalahnya sudah selesai. Saya langsung pulang setelah menanganinya. Tentang perubahan sikap saya belakangan ini, saya bisa jelaskan. Mari bicara di ranjang. Baik,